يرى لنا إلا المنى زال الهنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أزحام لنا بشرى لنا إلا المنى زال الهنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر ألحم لنا والدهر أنجز وعده والبشر ألحم لنا بشرى لنا نلقى المنى زاد العنا وفرحنا والدهر أنجز وعده والبشر أذهب لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا
والبشر ألهام لنا. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin, selamat datang. Semoga semua terhibur ya. Tadi penampilan adik-adik kita yang suara merdunya. Mereka adalah dari Majelis Sholawat Hadrah Al-Miftah, Tambak Pring, Surabaya. Asuhan dari Al-Ustadz Sujoko. Ya, itu beliaunya. Atau nama kerennya Ustadz Jekisu. Ya. Gimana Bapak Ibu, sehat semua kan? Kurang keras. Sehat semua? Alhamdulillah. Laut yang dalam ikannya menari. Karena sudah malam, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua RW 3 Jambangan, yang terhormat Bapak Ketua RT 8 RW 3 Jambangan, yang terhormat seluruh perwakilan RT 1 sampai dengan 7. Yang 8 sudah disebut tadi. RT 1 sampai dengan 7 Kelurahan Jambangan, Bapak Babin Kamtipmas, juga dari Babinsa yang kami hormati, para sesepuh dan pini sepuh RT 8 RW 3 Jambangan, serta Al-Mukarram Al-Ustadz Bangun Samudra, serta seluruh hadirin warga RT 8 RW 3 Jambangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini atas selimpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua pada Jumat tanggal 20 Mei 2022 ini bisa hadir di Parkir Timur, Pak ya. Ya, kalau ada Parkir Timur Senayan, ini Parkir Timur RT 8 RW 3 Jambangan. Dalam rangka halal bihalal warga RT 8 RW 3 Jambangan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang berkat bimbingannya kita semua menuju ke alam yang terang benderang ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tak lupa pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Burung gagak terbang tinggi, menukik tajam turun ke tanah. Warga Jambangan yang baik hati, mohon maaf kalau ada yang salah. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara kita pada malam hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuki acara yang kedua, yaitu marilah kita ikuti pembacaan Gema Wahyu Ilahi Qiraatil Quran bil Tartil yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Cilik, Ustadz Mizan. Monggo disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk semua warga kami yang bisa kumpul di sini. Untuk yang terhormat Bapak RW 3 Bapak Jamaluddin dan Bapak Ustadz Bangun Samudra dan para Pak Babin Kamtibmas, Pak Mujianto dan Pak Razat Babinsa dan para ketua RT 1 sampai 7 dan para sesepuh-sesepuh untuk RT 8 dan warga 8 yang saya hormati dan saya kasihi. Alhamdulillah untuk acara halal bihalal ini saya sebetulnya sudah maju mundur. Tapi disupport dengan Bapak RW 3, adakan aja gitu. Dan para pengurus-pengurus RT juga ya mendukung untuk mengadakan halal bihalal ini yang waktunya cuma dari perencanaan sampai hari sekarang ini cuma seminggu aja, Pak. Gitu. Ya alhamdulillah semua warga mendukung untuk acaranya ini sampai terbentuk ini walaupun acaranya gerimis-gerimis. Tapi terima kasih untuk warga semua yang bisa hadir gitu. Untuk saya terima kasih juga kepada warga yang sudah mendonasi untuk anak yatim piatu dari warga kita dan warga sekitar Jambangan, yaitu yang kita cuma 3 hari aja ini Pak gitu. Ya alhamdulillah untuk dana yang bisa terkumpul nanti yang insya Allah kita salurkan sebesar total 14 juta. 14 juta berapa gitu ya, lupa saya Pak. Ya semoga amanah untuk para jenengan-jenengan ini untuk ke anak yatim kami bisa salurkan gitu. Untuk acaranya selanjutnya ya saya terima kasih. Demikian saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekak mawon. Waalaikumsalam nggih.
Saya di pinggir saja. Kalau saya di belakang sini, waduh, gak pantas ini kiai ini. Oke, yang saya hormati dan saya taati Pak Ustadz Bangun Samudra. Jenenge saja nih, Bangun Samudra cocok nih pengusaha ini. Para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh yang hadir pada malam hari ini, Pak Babin Kamtimas, Pak Babin yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, kegiatan apapun Pak Babin saya ini selalu hadir, alhamdulillah. Pak RT 1 sampai 8 ini juga guyup, apapun yang diadakan oleh RT 1 sampai 8 pasti hadir. Lalu para hadirin yang malam ini juga hadir dalam kondisi hujan ini, alhamdulillah tetap hadir di undangan halal bihalal. Salawat salam mari kita selalu haturkan kepada Junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita perlu syafaatnya beliau jika kita meninggal dunia. Yang saya banggakan juga para panitia, baru hujan ternyata saya tidak kehujanan. Bapak nggak kehujanan gitu? Ya ini panitianya sigap. Padahal tadi pagi itu nggak hujan, panas nih, agak mendung-mendung itu. Tapi teropnya maturun Pak Mir. Jadi ngerti punya indera keenam Pak RT ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam bulan puasa kata Allah di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Jenengan puasa semua nggih? Berarti jenengan jadi orang taktakun. Jadi sudah orang takwa. Kalau udah takwa resikonya kalau udah takwa nggih, jenengan sudah kosong-kosong. Karena ini ditulis temanya tetanggaku rezekiku, tetanggaku pintu surgaku. Ini hebat ini, nggak tahu siapa yang bikin ini. Ada juga pesan di Al-Quran. Kita tuh sebenarnya kan harus 3 komponen yang harus kita jalankan. Hablum minallah sudah, kita puasa, menjalankan, dapat pahala. Tapi tidak cukup dari itu, harus hablum minanas. Nanti diterangkan oleh Pak Ustadz ini. Tapi saya juga RW juga sedikit-sedikit bisa. RW tidak melulu jadi pelayan masyarakat. Lek kontra masjid ya juga iso. Jadi hablum minallah, hablum minanas. Jenengan sesama tetangga, ya harus rukun. Jadi di surat An-Nisa itu ada An-Nisa 59. Jadi salah satunya adalah taat pada Allah, taat pada Rasulnya, taat pada penguasa. Penguasa siapa? Ya Pak Amir, Ketua RT. Penguasa terendah siapa? Keluarga. Jadi Bapak, Ibu harus saling memahami fungsi masing-masing, harus saling menyayangi. Anak pada orang tua harus saling menyayangi. Itu sudah di Al-Quran sudah ada. Nah oleh sebab itu kalau kita menjadi orang tatakun, yang kata Allah tadi di surat Al-Baqarah 183, ya sudah jenengan tinggal nanti ketemu Rasul. Itu aja intinya hidup ini. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo, yang terpenting kita tadi menjalankan hablum minallah, hablum minannas. Yang terakhir, ini program lestari soalnya. Pak ini program lestari Pak Ustadz. Program lestari itu adalah program kampung iklim yang diadakan oleh kementerian Pak. Lingkungan hidup. Dan RW 3 ini alhamdulillah RT 1 sampai RT 8 sudah menyiapkan segala satunya sehingga dapat penghargaan dari kementerian Pak. Jadi itu tingkat lingkungan kebersihan tertinggi Pak. Di tingkat nasional RW 3. Nah ini jawabannya Pak RT ini. Kan saya cuma support saja, Pak RT yang gerak semua. Tidak gampang untuk mendapatkan predikat kampung lestari ini Pak. Sekarang lagi diadakan juga lomba kampung lestari. Yang ketiga, kita harus hablum minal alam. Ya ini kampung lestari. Alam ini harus kita lestarikan, lingkungan-lingkungan ini harus kita bersihkan. Percuma kalau kita tidak lingkungan gak bersih, kalau kita sebagai muslim, wong sholat aja katanya ya kita harus jaga kebersihan, jaga kesucian.
termasuk lingkungan kita. Saya berharap pada ibu-ibu, bapak-bapak, lingkungannya dibersihkan nggih. Supaya lestari ini benar-benar melekat. Terus berkesinambungan. Mitigasinya itu harus keseimbangan terus, harus dijaga. Kalau kita selamat dunia akhirat, jaga ketiga tadi, hubungan sama Allah harus baik, hubungan manusia harus baik, hubungan dengan alam harus baik. Supaya alam tidak marah kepada kita. Itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah. Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga kecintaan kita kepada anak yatim piatu memberikan keberkahan kepada kita semua. Keberkahan kepada RT 8 RW 3 Jambangan yang insya Allah akan lebih melancarkan rizki kita, rizki semua warga RT 8 RW 3 Jambangan. Langsung mendekat aja. Dekat aja biar monggo Bapak Ibu, kita gemakan sholawat untuk mengiringi santunan kepada anak yatim ini. Habibillah, salatullah, salamullah, ala monggo Ibu RT didampingi para penesepuh ibu juga boleh ikut siapa yang hadir, monggo. Dalam Bu Sabar, monggo. Yang hadir siapa? Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga santunan ini memberikan kebahagiaan kepada mereka, yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua, dan akan bisa mengetuk hati kita, melembutkan hati kita untuk senantiasa kasih mengasihi dan sayang menyayangi kepada semua kita, terutama kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ingat Bapak Ibu bahwa harta kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam harta kita itu ada hak mereka pada anak yatim piatu. Untuk itu semoga acara ini bisa mengetuk hati kita semua untuk di hari-hari ke depannya. Salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtimnani. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin duduknya di majelis yang mulia halal bihalal RT 08 RW 03 Jambangan Asri Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang sudah dicurahkan untuk kita. Dan kita nggak akan pernah mampu mensyukurinya. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, Bapak Babinkan Timnas, Bapak dari Babinsa, Bapak dan Ibu, jamaah dan warga, adik-adikku, anak-anakku sekalian dari sahabat yatim, kullu rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang kita nggak pernah mampu menghitung. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat 16 An-Nahl ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila engkau hendak menghitung nikmat Allah, maka tidak akan kalian sanggup menghitungnya. Coba kita lihat saja yang sekarang terjadi. Gara-gara pamannya COVID, namanya Omikron. Kalau bibinya mungkin Tante Mikron namanya. Itu harga oksigen 30.000 per liter. Tubuh manusia satu hari itu butuh oksigen minimal 300 liter. Minimal. Coba kita hitung. 300 kali 30.000. 9 juta. Satu hari. Satu bulan 270 juta. Satu tahun 3 miliar depannya. Coba dihitung. Kalau saja warga RT 1 sampai 8 di RW 3 ini untuk oksigen sama orang suruh bayar. Mungkin dungoning ini. Ya Allah, binjing kula prei mboten nambekan. Nggak akan mampu kita. Loh itu loh baru nikmat dari oksigen, belum nikmat yang lain. Gak akan mampu kita menghitung. Oleh karena itu banyaklah bersyukur. Dengan kita bersyukur Allah janji nikmatnya ditambahkan. Dan ini Allah letakkan di surat ke-14 ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Namun manakala kita kufur terhadap nikmat Allah, adab Allah sangat pedih. Oleh karena itu bersyukur saja. Mudah-mudahan seluruh yang hadir dan keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abadan sakura. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau, meneladani. Kalau bahasa Qur'annya itiba,
agar kita nanti mampu mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. MC ini pantunan. Ya tadi saya juga wit wuni ditunggahno neng klopo. Mike gak muni langsung dijolno. Ya. Saudara-saudaraku, maka bersyukur kita. Kita sudah lewat bulan Ramadan. Di satu sisi kita bahagia. Kenapa? Kita masuk bulan kemenangan. Tapi di satu sisi yang lain, sedih sebetulnya kita tuh ditinggal Ramadan. Kenapa? Ramadan itu punya kelipatan yang luar biasa. Hadis Rasul, saya ambil dari Sahih Muslim, nomor hadis 1945. Perawinya Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul bersabda, kulu itu apa? Setiap. Nek kolu ucapan. Nek gak kolu gak iso mangan. Ya. Kulu amalan ibnu Adam hasana asru amsaliha illa sab'amiyah di'fin. Satu amal kebaikan anak cucu Adam. Itu dilipatkan Allah minimal 10 kali. Ila sampai dengan sab'a. Mia di'fin. Sab'a berapa sab'a? 7. Mia bukan yang jaga warung kopi. Mia di'fin 100. Jadi satu amal kebaikan itu dikalikan 10 sampai 700. Jadi kalau di jalan Jambangan besar itu ada nenek-nenek nyebrang, sampean bantu seberangkan, itu dihitung 10. Gak usah mbok balekno nenek ki ping 10, gak usah. Itu bulan Ramadan. Maka segala amal kebaikan bulan Ramadan luar biasa. Kotak infak lewat, langsung blang-blang. Karena apa? Dilipatkan. Begitu Idul Fitri, buka dompet. Dompet itu melok fitri. Dompet itu kok melok fitri, ngersin. Hati kita fitri, dompetnya melok fitri. Adik-adik kalau diundang di sini cuma khusus lebaran sama Ramadan ya. Dungo benulan untuk ngene iki. Ya. Loh, kalau kamu doa seperti itu dikabulkan, rezeki mereka tambah banyak dari Allah. Loh iki loh, tetanggaku surgaku, tetanggaku rizkiku. Betul. Nih. Al-mu'min lil mu'min kalbunya nih marsus yasudu ba'du ba'dah. Ini saya ambil dari Sahih Muslim diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Mukmin satu dan mukmin lain itu harus jadi satu bangunan yang saling menguatkan. Hadza salasu man kunna fiha, dan ada 3 tingkat. Tingkatan yang pertama wahada kula ummiya yadaihi, yang memang punya power kekuatan. Yang kedua itu yang itu tengah-tengah. Yang terakhir itu yang khusus halamina bidu'a fi qalbihi, bagian tugas dongo tok karena tidak ada kemampuan. Dan itu sudah Allah bagi. Maka kalau 3 komponen ini bisa bersatu, Masya Allah. Sing bagian dongo kene. Ya. Dan memperhatikan anak yatim, saya ambil diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Fa innahu yuhibullah. Ya. Lihat, sesungguhnya Allah mencintai wa man a'tarra'sahu ilal yatama. Sungguh Allah mencintai hamba-hamba Allah yang suka mengelus kepala anak yatim. Hadisnya jangan diterima mentah ngelus tok. Nek cuma yatim dilus-lus tok. Mari ngono makasih. Ngelus tok. Watu akeh be aku dilus tok. Makna mengelus itu memperhatikan dan peduli. Hadisnya ditampa mentah. Siapa yang mengelus-elus kepala anak yatim, nah, dicintai Allah dan dirahmati. Yatim dek ya dilus tok. Ngelus tok lek. Pun. Yesuun. Watu akeh be dilus-elus saya. Jadi wabsahu ra'sahu, mengusap kepala itu bukan berarti cuma diusap tok. Wake tunggal anak yatim dia diusap tok. Ini ada acara makan malam. Oh ada. Oh berarti saya partai selingan, partai utama makan malam, ya. Nah saudara-saudaraku, oleh karena itu maka betapa luar biasanya satu dengan yang lain itu satu saling menguatkan. Saya tahu ini kenapa lu gue kok ngiblat ya, Pak? Wong panggungnya kenceng lah jaring ini, kok ngiblat ini apa ya? Ini ono sing request iki mesti. Ono sing request kok sok ngiblat ngene. Wong panggungnya lurus kan mestinya gini ya. Lah kok ngene iki ana sing minta permohonan khusus iki. Kok ngiblat ngene, ya? Oh, Allahu Akbar. Nah, saudara-saudaraku, kameramen. Nah, kalau kita lihat lagi bagaimana
bertetangga. Nih, Rasul bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangganya. Ya. Tadi sempat kalau tanamannya ketonggo, ya enggak usah. Tadi Pak RW ya, ingatkan ya, tanamannya ketonggo, ojo mbek murang-muring. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menghormati tetangganya. Justru kalau ada tanaman ini menghasilkan buah ke tetangganya. Nah, maka buah yang sampai di tetangganya itu milik tetangganya. Ya. Jadi ini sudah kaidah syar'i ini, ketentuan Allah. Ini rumahnya Pak Amir, ini rumahnya Pak Rudi misalnya jajar. Bu, jajar gak raru aku. Tiba-tiba Pak Rudi ini pohonnya mangga ke sini. Ke tempatnya Pak Amir. Pak Rudi oleh didik, sing akeh Pak Amir itu hanya Pak Amir. Ya. Dan ojo gawe senggok diogok-ogokno rono-rono didik ini. Ndak suka Allah. Semua sudah diatur sama Allah. Ya. Ini loh makna daripada bertetangga itu sampai-sampai depannya itu Allah katakan barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu tetangga lebih dahulu. Ya. Dan itu wajib. Contoh nih. Saking wajibnya urusan bertetangga, sampai puasa sunnah bisa dibatalkan. Saya contoh nih. Abu Dar Al-Ghifari itu mendatangi rumah Zaid, ditanya, makan, ayo kamu makan. Enggak, aku puasa. Apa katanya? Aku tamumu, hormati. Rasul bersabda, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jairahu. Hormati aku, ayo makan bareng, batalkan puasanya. Kalau itu sunnah. Oh gitu, iya. Jadi sampai puasa saja batal. Karena puasanya sunnah, menghormati tamu tetangga adalah wajib. Jadi kalah. Tapi jangan dibuat jangan dibuat akal-akalan. Wayai poso kok ngelak. Kok luwe. Tak tilpune tonggo-tonggo sing geragas sik rene. Barang rene maksa-maksa engko esok buka. Itu belebes namanya. Nah saudara-saudaraku, oleh karena itu maka betapa luar biasanya persaudaraan itu. Ya. Sampai-sampai kalau ada perselisihan, tidak usah ngurus perselisihan. Nih, surat 49 Hujurat, ayat yang ke-10. Innamal mu'mina ikhwah, fa aslihu baina akhwaikum, wattaqullah la'alakum turhamun. Setiap mukmin itu saudara. Jadi kalau ada yang berselisih, ada yang ini, damaikan dalam silaturahmi. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah jauh lebih penting daripada ngurusi perbedaan. Maka bagaimana agar tetangga kita benar-benar menjadi pintu rizki? Bagaimana tetangga itu bisa menjadi pintu surga? Perhatikan pesan Rasul ada 4 T. Berapa? 4 T. T yang pertama? Tak tahu. T yang kedua? Tak masuk kelas waktu itu. T yang ketiga? Tak ingat. Ada 4 T. T yang pertama, ta'aruf. Kenali baik-baik tetangga. Jangan sampai one gate, pintu gerbang cuma 1. Kono lewat mantuk tok. Gini ya mantuk. Bojone takut, sapa Pak? Gak ngerti bendino mulai kerja ya ketemu mantuk. Mulai ya ketemu mantuk tok, gak kenal. Parah. Maka tetangga itu kalau pengen mendapatkan ini, pintu kenali baik-baik tetangga. Kalau kita bisa mengenal tetangga, gak cuma budal kerja. Kono yang ngono. Kok mulai ketemuannya? Siapa Pak? Gak ngerti. Pokoknya ketemu segini kita. Parah itu namanya. Melebes total. Maka ta'aruf, kenal. Nah kalau kita bisa kenal, itu akan muncul T yang kedua sabda Rasul. Apa itu? Tafahum. Memahami gitu loh. Iku kenapa gak tau teko? Wis ngono iku wonge. Iku ono acara mangan, ono kopi, ono dele, request, teko. Oh, paham karena kenal gitu. Lah ya apa carane sepeda teko? Kayak ono dele. Jadi paham. Sehingga kebersamaan itu kita bisa saling memahami. Apa sih njaluke tangga? Njaluke tangga request saja nih polo pendem saja gak cocok karo dele. Jadi polo pendem itu cocoknya kacang, terus telo, pohong,
terus bote, nah itu cocok. Iki kono dele, kenapa kok nyele? Request, oh tetangga. Nah karena apa? Kenal, jadi tafahum. Loh ini loh. Nah kalau sudah bisa ta'aruf saling kenal, kemudian bisa tafahum memahami, akan muncul yang ketiga. Apa itu? Ta'awun. Apa ta'awun? Saling tolong menolong. Misalnya hari raya kurang 3-4 hari. Gus, aku sesuk budal. Sambang moro tua karo nyonya. Titip yo, wis budal loh, tak jogo omah. Lho, kenal. Tafahum, ta'aruf, gak kenal. Pak, titip nih. Iya. Oh, dirampok gak ngurus mau gak tau nyopo. Ini loh. Kalau kita bisa ta'aruf saling kenal, pasti tafahum, faham. Nah kalau ada tafahum itu sudah otomatis. Ini qadarullah itu akan dijadikan ta'awun, saling tolong menolong. Maka kalau kita bisa hidup bertetangga dengan ta'aruf, tafahum, ta'awun, muncul yang keempat. Apa yang keempat itu? Takaful, kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman. Coba podo gak kenali. Sopo itu? Delok-delokan tok. Malah diinceng. Truk datang, sret. Tek turun mugi. Mugi. Duit itu kondi. Ngono ya. Kan gak kenal iki soalnya. Besok truk mudun maneh, sret. Wah, kulkas 6 pintu. Ngono, kulkas 6 pintu. Wah, ape diincengi. Sampai bojone tonggo teko, melok diincengi barang. Parah ini. Tapi kalau kita seperti ini, gak akan mungkin terjadi. Karena sesama tetangga itu perintah Allah, fal yuhrim jarohu. Saling menghormati, menjaga. Gak boleh punya curiga. Ada lagi hadis Rasul. Keren banget ini hadisnya. Barang siapa memasak, ya, maka perbanyaklah kuah bagikan tetangganya. Hadis ini jangan diterima mentah. Gawe rawon, tonggoe dikirimi. Duduh tok tak omongin. Anak itu ke sekolah diudek ini, mak kok gak ada yang ngelangi. Ya ikut tonggomu, ikut kena hadis. Bagikan kuahnya tok ini. Lah iwain dia kon ngelangi nang kono. Karena apa? Ndak ta'aruf, ndak tafahum. Kapan muncul ta'awun? Memang hadisnya nyata itu. Waman ahdu itaqafahu, taqaf itu kuah. Maka perbanyak. Oh, kena hadis iku. Gawe sak gentong. Iwake digene ngomah, dodone tonggol. Tonggoe dodoh tok. Anake mulai sekolah, ono mak, ono teko tonggomu. Apa rawon asik, diudek sampai sore gak ono blas yo. Iwake nang dia iku tonggomu. Nah, sampai Rasul mengatakan begini. La yu'minun man hadakul at'amahu idami mungkun jarohu. Tidaklah yang belum iman lengkap. Apabila dia bisa kenyang tapi tetangganya belum makan. Sampai sebegitu loh coba Islam. Luar biasa. Maka kepekaan sosial itu sangat luar biasa. Dan luar biasa saya datang kemari. Cukup lama gak ketemu karena Masjid Al-Ikhlas lockdown. Biasanya saya Sabtu pekan ke 2 atau ketiga saya lupa sampai. Itu di Al-Ikhlas. Ya, Palm Spring. Ini lockdown lama. Gak ada kajian. Baru mulai lagi. Kemarin baru Mas Rahmat telepon saya. Mas Haji Rahmat. Tat mulai orang ngarep. Iya bismillah insya Allah. Ojo dirubah tat. Enggak belum saya kasihkan ke yang lain. Nah coba bayangin. Saking dahsyatnya Islam itu. Saking luar biasanya Allah mengatur kehidupan. Kepekaan itu nampak. Ya. Nah saya bersyukur tadi ada anak-anak yatim. Enggak cuma dilus tok ndase. Ya, sirai. Tapi benar-benar diperhatikan. Dan jangan pernah takut infak sodakoh. Tidak ada orang infak sodakoh itu tambah miskin. Pernah nggak jenengan lihat penyiar televisi atau penyiar radio ngomong gini, ada nggak? Saudara, hari ini Fulan menjadi penghuni kolong jembatan karena rajin sodakoh. Ono berita ngono? Nggak ada. Apa ono berita ini? Saudara, Fulan sudah menghuni penghuni emper-emper toko karena rajin infak. Ono enggak? Nggak ada. Orang infak sedekah itu tambah kaya. Surat 57 ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqludu qardun hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim.
Maka laki-laki perempuan yang bersedekah, meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah tukar di dunia berlipat-lipat. Dan masih jaminan surga. Jaminannya surga orang infak sedekah. Surat Ali Imran 133, 134. Wal jannah arduhas samawati wal ards uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Yang pertama kali Allah sebut alladzina yumfikuna fisarra'i wadara. Mereka-mereka yang mau infak sedekah baik waktu lapang maupun sempit. Baru wal kadiminal goid, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wa afina aninas, mau saling memaafkan. Ya. Baru yang terakhir wa yuhibbul muhsinin, orang yang berbuat kebaikan. Maka ayo kita kembalikan lagi salaman. Kenapa? Nih. Mamin muslimaini yaltaqiyani wa tasofahani ila ghufiralahuma qabla yatafarraqah. Apabila ada dua orang mukmin, laki-laki dengan laki-laki, dua orang mukmin, perempuan dengan perempuan, mereka bertemu saling bersalaman. Ila ghufiralahuma qabla yatafarraqah. Maka tidak lain kecuali Allah sudah menghapus dosa di antara mereka keduanya. Dan malaikat mendoakan mereka sampai berpisah. Berpisah di mana? Di salamannya atau silaturahminya? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Oh, nggak ada yang nyambung. Malaikat mendoakan itu saat salamannya atau saat berdoa terus sampai dengan mereka berpisah silaturahminya. Yang mana? Silaturahminya, duduk salaman, nenek salaman gak diculuk gandengan terus. Pak RW takok jojo, wargaku kok LGBT ini gandengan anak-anak gak mulai-mulai. Nah, maka ojo ngene maneh. Ketemu. Ini jak tinju tanya apa sih, Rek? Ya. Kemarin saya kumpul saudara, ada saudara saya begini. Apa kan gini? Tak wantem isisan. Ini. Ya. Mamin muslimaini yaltaqiyani wa tasofahani illa ghufiralahuma qabla yatafarraqa. Datangnya dari Allah ini. Barang siapa laki-laki dengan laki-laki mukmin bertemu salaman, dihapus dosa keduanya. Malaikat dikirim Allah mendoakan sampai mereka berpisah. Masya Allah. Jadi cok ini mana? Mana ini? Puan arah-arah itu. Taman ya sikil kan wedi. Nah saudara-saudaraku, kita kembalikan semua ini nikmat Allah ini. Ya. Salaman, nanti ada acara salaman. Nah itu berarti masih partai selingan. Partai utama nih nangkon dulu. Ini ya partai selingan nih. Menunggu yang sana ini disiapno. Nah saudara-saudaraku, maka kalau kita mampu infak sedekah itu tambah kaya. Jangan takut ya. Duk, dungo. Ngene kok cuma Ramadan nambah Syawal ya. Nah esok benulan teko RW iki metu ini ya. Itu rezeki mereka tambah banyak sama doamu itu ya. Kut ambalikum sedaqatan wa tuhiruhum surat 9 103. Ambil jatah-jatah mereka dan doakan mereka-mereka karena sesungguhnya doa kalian tuh menyucikan jiwa dan ketentraman hati mereka ya. Doakan, nek ndonga kebajut. Tapi enggak usah diseneni. Jangan pernah ngasih ambek ini. Loh mana doanya? Kok enggak didoain? Dikasih enggak didoain? Enggak usah. Wis kekno enggak usah njaluk donga. Kalau mereka enggak doa, malaikat yang akan mendoakan. Dan itu luar biasa. Orang infak sedekah enggak tambah miskin, tapi tambah. Contohnya siapa? Pak Usman. Kenal? Pak Usman. Saya kenal tapi tidak pernah ketemu. Tahu Pak Usman? Usman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Oh, itu kalau infak luar biasa ini. Ya. Saya kenal tapi tidak pernah ketemu. Ya. Usman bin Affan radhiyallahu an. Itu kalau sedekah infak, Masya Allah. Beliau cuma ngambil sedikit, yang lainnya dikasihkan. Ya. Sampai wafat loh. Uangnya masih tersisa di bank Saudi sampai saat ini. Untuk kemaslahatan. Ini saya juga cekak aus. Kan pesannya cekak aus. Selak bededek itu saya sebelah kanan. Nah saudara-saudaraku, oleh karena itu maka jaga baik-baik hubungan dengan tetangga. Ya. Saling menghormati. Ojo diincang-incangnya tetangga. Ya. Dan jangan pernah berprasangka buruk. Ya. Berprasangka baik. Maka kenali baik-baik mulai sekarang tetangga dengan ta'aruf. Maka kita akan diberi Allah kenikmatan saling memahami. Kalau kita bisa tafahum akan muncul ta'awun saling tolong menolong. Inilah sampai-sampai kampung ini dapat penghargaan apa tadi?
Nah itu karena mungkin tanpa disadari punya 4T ini. Maka takaful kebahagiaan, ketentraman, kedamaian akan terjadi di kampung ini. Ya. Maka disinilah peran utama tetangga. Tetangga itu kadang dia punya kelebihan suka ngirim kita. Syukur-syukur antum ngirim tetangga yang bakhil. Itu lebih keren. Tahu tetangga bakhil? Mau wedit, kirim ono terus. Ya. Itu keren. Rasul itu kalau ngirimin enggak pada yang nek saya kirimi tetangga rawon, saya sudah ijol soto. Saya tak kirimi jangan bayam, saya sudah isol jangan asem. Coba cari yang medit-medit itu, kayak ono. Ya. Biar melatih nanti saling memahami, mengerti sehingga timbul kebersamaan. Disinilah indahnya ketika kepekaan sosial ini timbul. Dan dia tadi jaminan surga pertama kali. Apa? Infak sedekah. Makanya kalau ada kotak infak itu, apa yang kita lakukan? Pura-pura biar dilompati ya. Enggak. Buka dompet. Nih contoh. Kalau misalnya dompet dibuka, ternyata di dalam dompet ada 5.000 satu lembar. 10.000 satu lembar. 20.000 satu lembar. 50.000 satu lembar. 100 satu lembar. Kotak infak lewat mana yang dicemplungkan? 5.000. Nggak ada jambangan. Padahal yang mana mestinya? Tidak suka Allah 100.000. Balam yakfifu lam yaftaru wa kana dalika kawama. Ini Quran Al-Furqan 67. Hamba Allah yang Maha Pengasih, kalau infak sedekah tidak berlebihan tapi tidak medit. Tapi apa? Wa kana dalika kawama. Sing tengah. Berarti yang mana? 20 ya. 20. Ada loh Ustadz nyuruh, semua taruh sini. Ayo, HP taruh sini, ambil chipnya. Jam tangan nanti ditukar loh, kabeh kayak nanti temes ini. Nggak suka itu loh. Mulai kajian takut tonggone. Mas numpak opo? Sepeda. Aku nunut apa? Wis tak kena kabeh. Itu mendolimi. Nggak itu yang diajarkan Allah. Tapi yang tengah, ya, yang tengah, yang 20. Lo apa nggak boleh 100? Boleh. Tapi kalau masuk kan jangan ngomel. Ngelebokno 100 begitu metu. Lu bakule liwat. Ngerti ono kata lebokno masjid iki mau. Ya mending sing 5.000 nek ngono gitu. Ya. Tidak apa-apa, yang penting ikhlas gitu. Tapi yang paling suka Allah adalah doa. Dan jangan pernah menyalahgunakan kata istiqomah. Ini benar-benar terjadi ini. Saya punya teman, sahabat, sampai tak ilokno itu. Hak. Saya tahu sendiri karena dekat banget dengan saya. Dikasih Allah rizki 100.000. Keluar dia, infak 5.000. Dikasih 1 juta, 5.000. Itu rezeki 10 juta, 5.000. Itu 100 juta 5.000 tak tegur. Kau nih, loh istiqomah. Batukmu sempal lah kau nih. Iku gak istiqomah, kau nih medit kan nih. Lu dikai 1.000, 5.000. Dikai 100.000, 5.000. Dikai 1 juta, 5.000. Dikai 10 juta. Kasih Allah 100 juta, 5.000. Tak takut nih jari istiqomah. Tak jawab, batukmu sempal. Itu ndak istiqomah, itu kan medit tak ngomongin. Padahal Allah minta tadi apa? Wa kana dzalika kau yang tengah. Lah mosok 5.000 tok alasan istiqomah. Ya. Makanya kalau infak sedekah itu ikut kata Rasul. Nih, khairu amalan yadainiyun amina yusra. Tangan kananmu yang terbaik tutup dengan yang kiri. Gitu loh. Tapi orang sekarang juga sama infak ini. Tapi bukan karena hadis. Sebab lihat dibuka. 2.000. Padahal Rasul bilang yang terbaik tutupan. Ya. Ditutup bukan hadis di mana. Sebab lihat dibuka. 2.000. Tapi naik 100. Tak miris nih. Mas, bolonganmu kurang gede. Gak bisa melebu. Oh, cek ketok nek abang. Apa pikir? Apakah kita yang model kelas begitu? Insya Allah enggak lah. Maka kepekaan sosial kadang ini loh. Arti pentingnya hidup bertetangga. Arti pentingnya hidup dalam kebersamaan. Islam ini jamaah. Coba perintah sholat suruh apa? Berjamaah. Enggak sendiri-sendiri kan? Nah. Jadi Islam ini kebersamaan, sosial Islam ini. Ya, sosial, nggak sendiri-sendiri. Kalau sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. Kalau sendirian? Naik ketompo. Ya. Wis itu gak ketompo sisa entek tak omongin. Ya. Maka berjamaah lah. Ya. Maka disinilah kebersamaan ini. Ya. Mudah-mudahan dengan acara halal bihalal ini
Kita mendapatkan tambahan ilmu untuk bisa saling mengenal dengan tetangga dengan baik, saling memahami, saling tolong menolong dan saling menimbulkan kedamaian dan ketentraman. Sehingga apa? Besok masuk surga ini rombongan. Rombongan. Makanya satu ada pengajian seperti ini, ada kebaikan. Besok bisa jadi syafaat. Makanya kalau ngaji ketok ustate, ya. Ojo ngaji duwelek di kono. Besok di Padang Masar, Ustaz saya ikut ngaji. Kapan? Waktu di halal bihalal. Lo sampai nanti nang oleh tembok. Ya gak ketok aku. Nggak bisa bersaksi mata ini. Maka disinilah pentingnya kebersamaan. Sehingga besok bisa menjadi syafaat satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua yang hadir ini umur yang berkah. Amin. Kesehatan yang berkah. Amin. Rizki berkah halalan thayyibah. Dijadikan amal soleh, amal ibadah kita di atas Quran dan sunnah. Sehingga amalan ini Allah jadikan amalan yang soliham makbula wa mutakobala. Amin. Allahumma. Nah ini yang bisa saya sampaikan untuk renungan. Ojo kesuwen selak bededek. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini pakai doa. Doanya panjang apa pendek? Enggak dawa mededek. Ayo kita mohon pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna inna zina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isram kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rabb. Kami yang hadir semua di majelis halal bihalal ini ya Allah. Karuniakan kami dan seluruh keluarga kami umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki yang berkah halalan thayyibah. Karuniakan keturunan-keturunan kami solih dan solihah. Mereka mendirikan sholat hingga akhir hayatnya. Ya Allah ya Rahman ya Rabb, bimbing dan jaga kami ya Allah. Agar setiap amal soleh dan amal ibadah kami ya Allah, Kau jaga di atas sesuai Quran dan sunnah. Sehingga amalan-amalan kami dan seluruh anggota keluarga kami dan keturunan kami menjadi amalan-amalan yang saliham makbula wa mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, ya Aziz. Kalaupun kami masih harus berdampingan dengan makhluk-makhluk COVID ini ya Allah. Jauhkan, hindarkan seluruh kami dan keluarga kami dari segala penyakit yang disebabkan olehnya. Jauhkan, hindarkan seluruh tempat-tempat ibadah-ibadah kami dari segala fitnah-fitnah yang disebabkan olehnya. Lindungi, bimbing dan jaga kami ya Allah. Jauhkan, hindarkan kami dari segala kesulitan. Berikan kami kemudahan dan pertolongan. Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rosada. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini yang bisa saya berikan untuk renungan kita bersama-sama halal bihalal. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita berkah dan rahmat. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghapus segala kesalahan yang telah lalu, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak sengaja, agar kita kembali menjadi fitrah suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Bapak Ibu, niat kita untuk bertangan, kira-kira memungkinkan enggak? Itu masih hujan enggak? Karena ruangan yang sempit ini kita harus
Enggak cukup banget. Hujan ya. Baik, semoga niat kita untuk berjabat tangan, katanya walaupun tangan tak bisa menjabat, apa itu yang biasa di medsos itu, tapi hati tetap memaafkan. Begitu nggih? Oh gitu. Iya Pak. Semoga bisa jadi pejabat, oh penjahat ya. Pejabat. Nggih. Dondi kocone. Baik Bapak Ibu, mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Setelah ini acara inti. Makan ya. Jadi sebelum kita masuki acara inti, makan, saya akan menutup acara ini. Semoga halal bihalal yang kita ikuti bersama ini mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, yang barokah pada kita hingga pada tahun 1444 Hijriah kita akan dipertemukan kembali dalam suasana yang berbahagia semacam ini. Kami sebagai pembawa acara dan segenap panitia halal bihalal, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Naik bis turun di Kediri, karena pantunnya sudah habis, ya acara saya akhiri. Ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.